ada yang lahir sebelum Al-Fatimu. Baiklah Bapak Ibu yang mungkin berusaha yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu memulai kajian itu masalah akhlak Islamiyah, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk para suhada pejuang memerdekakan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita udah mereka yang ke-80. Kalau ada yang lahirnya pas tahun 80 sekarang. Kalau mereka pejuang nanti beri. Mudah-mudahan insya Allah Allah akan menghasilkan para suhada pejuang ke dalam jannah atau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama dalam kuburnya selalu dibebaskan kuburnya dan diampuni dan selalu diberi kasih disinggahi dengan cahaya. Dan selanjutnya kita sama-sama berdoa untuk para pejuang yang mendirikan Masjid Nurul Sa'adah ini dan pejuang-pejuang yang memakmurkan Masjid Nurul Sa'adah ini, baik yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah mengampuni segala hilaf dan dosa yang dilapangkan kuburnya sebagai taman surga. Amin. Dan diberi cahaya kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya di yaumul qiyamah bagi mendapat yaitu bersama-sama masuk surga para syuhada dan para pejuang kami. Allahumma amin. Yang masih hidup, para pejuang memakmur Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi barokah, memberi rahmat dan mendapat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ala haziyah wa kulli amal salihah amma la yafi wa la mudkhilul jannata wa aqrabat birahmatika wasi'al fatihah ya arhamar rahimin. Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa'akim nuzulahu wasidhum wa jannatan tamashwahum Allahumma ta'ala wa la ta'tina rahmatil lana wa lahum syai'un billahi fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus para jemaah Masjid Nurul Sa'adah yang sedang sakit, sedang berbaring di rumah sakit atau cuma, mari kita mendoakan juga gitu Allah Subhanahu segera mendekatkan penyakitnya sembuhkan dengan segera hingga dapat berkumpul lagi bersama kita, dapat itu memperoleh segalanya. Saya berdoa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabban wa bi'islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Bapak-bapak, khususnya para ta'amir Masjid Nurul Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sesepuh, para pejabat RT, RW dan sebagainya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak
Mudah-mudahan insyaallah kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma selalu mendapat berada kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus masih memberikan hidayah kepada kita dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan yaitu kesehatan bagi kita, yaitu merupakan nikmat yang paling berharga untuk kita lalu. Mudah-mudahan kita pergunakan sisa umur kita dengan sebaik-baiknya untuk selalu memperkuat hubungan Islamiyah, kekhawatiran, dan semoga kita menjadi satu kesatuan yang kompak walaupun kita berbeda aliran, berbeda yaitu mazhab dan sebagainya. Jadilah kita menjadi satu kesatuan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya marilah kita untuk selalu melafazkan kalimat thayyibah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan lafaz ini kita ucapkan sampai kita kaget, yaitu dijemput oleh malaikat maut yaitu Israil, maka Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang usia Indonesia itu sudah masuk 80 tahun, yaitu kita udah merdeka dari penjajah. Lepas dulu waktu penjajah atau sekarang RT itu mana bagaimana? Lepas sekarang kalau waktu penjajah ya sekarang alhamdulillah sulit ekonomi, banyak tantangan dan sebagainya. Itu pegawai kan dipaksa. Kadang zaman Belanda itu dijajah 3,5 abad oleh Belanda. Para manusia yang itu para sahabat sebagainya, gawe terus gaji tadi makan kadang dikasih kadang tidak. Apalagi zaman Jepang, di zaman Jepang tambah lagi. Waktu zaman itu Portugis, Inggris itu ada berbagai macam dijajah oleh orang-orang yaitu kufar dan sebagainya, yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia ini, yaitu kebanyakan para alim ulama dan santri-santri dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah mereka itu dijaga Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita alhamdulillah udah merdeka, tapi ada yang ngomong itu belum merdeka niat. Tak tahu malu kita itu, karena sakit hati ya mungkin masalah ekonomi tak teratur, kadang semua kadang itu juga pemimpin itu mudah kita doa terus guys, mudah-mudahan ada Allah memberi hidayah walaupun malu. Seburuk pemimpin kita salah dewe kita pilih dia. Apa kita pilih dia belum jauh sesudah. Jadi kita berdoa terus supaya mudah-mudahan Allah memberi hidayah untuk umat manusia kita penduduk, yaitu rakyat bisa menjadi makmur, balatu thayyibatu waktu. Selanjutnya mudah-mudahan Indonesia ini tak pecah. Kalau ada pecah, akhirnya merdeka kacau, jadi tidak bersatu. Akhirnya senang dong. Bahkan Amerika senang, Cina tambah lagi. Jadi masuk sekarang. Mudah insya Allah kita jaga satu kesatuan, yaitu ukhuwah Islamiyah. Allah untuk
yaitu supaya kita menjaga kekuasaan persatuan, yaitu persaudaraan muslim itu, yaitu hindarkan kita dalam surah, yaitu ada berjawab ayat 10. Allah ingatkan kita bahwa kita sama muslim, sama mukmin. Kalau muslim itu asalnya beriman, mukmin. Innamal mu'minuna akhwatul aslihu bainahum wattaqullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Apabila ada perselisihan, pertengkaran, perkelahian dan sebagainya, maka pisah ke, tidak baca pisah ke, nasihat ke. Ini zaman kita sekarang apa-apa bercerai-berainya, gara-gara tidak sepaham, tidak saliran, saling kata mengakui pemimpin yang kurang benar dan sebagainya. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak baca. Kalau dia nak pintu dari awal sampai akhir. Kalau Allah berkehendak itu betul itu juga. Dia pimpin dan terus sampai itu berakhir. Mau tahu Allah tak boleh petunjuk. Menzalimi rakyat tak dipikir itu, nak miskin lah rakyat. Nak kamu senang lah, yang penting kami jabatan kami mantap, kekayaan kami dapat, gaji kami besar. Sekarang kabar gaji anggota Dewan MPR kan naik lagi kabar. Dan sudah kemarin tak tahu berapa besar Allah. Tapi rakyat sekarang semakin. Tapi mudah-mudahan itu Allah pasti memberikan rezeki itu dari manapun. Yang penting kita jaga persaudaraan kita. Kalau kita tidak ada rezeki, kalau kita hukum dan persaudaraan, jaga kekuasaan kita masih dibantu sama-sama keluarga kita. Yang sama muslim masih bantu, tidak mungkin tidak bantu jiwa kita kelaparan, yang tidak mungkin jiwa kita tidak bantu, pasti dibantu, tidak. Jadi makanya watak karena kita innamal mu'minuna ikhwatun itu kita jago benar. Kalau ada sahabat kita bertengkar, nak berbocor dan sebagainya, bisa ada yang sampai itu juga ada yang saling kata-kata sudah lama, tapi bunuhnya juga. Tapi hasilnya yang penting kita kompak dan sebagainya. Jadi Allah ingatkan Rasulullah al-muslimahum muslim. Bahwa mukmin itu bersaudara. Tapi kita banyak sekarang tidak peduli sama muslim banyak. Tak tahu faktor ekonomi, faktor politik, sosial dan sebagainya. Malah banyak kejadian ketimpangan sosial tak peduli. Ibarat Rasulullah ingatkan muslim. Mana kita nak bersyukur Allah Subhanahu wa taala, kita menaikkan ini kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, aku baca proklamasi lalu dengan ini kemerdekaan itu hak segala bangsa katanya. Tadi kita banyak buku, ada kita ada tuh yang sudah masuk 60 itu semua Pancasila, Sumpah Pemuda, Pancasila Limbo. Kadang ada buku itu, tidak usah Pancasila, buku Islam itu, dan buku berkelima buku itu. Yang namanya udah tuh, apa? Yang penting kita sholat tepat waktu kalau baca buku Islam itu ingat, yang lagi 12 itu sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat itu sempurna. Jadi kita harus memelihara hukum Islamiyah. Mudah-mudahan jemaah masjid Nusantara dijaga bahwa Islamiyah bersabaran yang tak tahu itu apa boleh kita kayu
miskin, pejabat, kita sama baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jaganya ukhuwah wataniyah, persaudaraan, yaitu dalam suatu negara. Tak tahu dia agama apa dia kita jago, jangan sampai kita mencaci maki agama orang lain dan sebagainya. Itu juga Allah ingatkan kita dalam surah Al-Hujurat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi innallaha alimun khabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala masa wataniyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ikhlas Allah memanggil diri manusia. Ya, tadi agama Islam, agama Katolik, baik Yahudi, yang Kufar, sesungguhnya manusia Allah panggil terbaik. Sesungguhnya inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan, kami jadikan kalian itu, yaitu dari laki-laki perempuan. Jadi ayat ini yaitu tidak tahu antara laki-laki perempuan, laki-laki sama laki-laki, betina sama betina, yaitu Allah memanggil. Wajah syu'uban wa qabaila ta'arafu, dan kemudian Allah jadi kalian itu berwak-wak atau bersuku bangsa. Ada suku, itu suku Palembang, suku Melayu, ada suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Baduy. Karena Allah ciptakan manusia berbagai macam, ada bentuknya juga, yaitu juga suku dia ada yang besar hitam, besar adalah hitam. Orang Afrika itu hidungnya mancung, ada juga putih ganteng, hidungnya mancung, hidung mancung juga. Ada juga Allah ciptakan macam-macam, orang suku Cina putih tapi atau sipit, hidung cepat, hidung pesek. Alhamdulillah di Indonesia Allah ciptakan berbagai macam. Ada yang putih, ada yang kulit sawo matang, ada hidung mancung, ada hidung pesek, ada hidung sedek, ada hidung soalnya dan sebagainya. Dan juga ada yang tinggi, ada sedek, ada pendek. Itu kalau nak kita cinta Allah Subhanahu wa taala itu kebesar Allah Subhanahu wa taala panjang itu. Nak hitung yang mana Allah ciptakan itu Allah Subhanahu wa iman kepada kita. Dita'arufu supaya idza dita'arufu untuk saling kenal mengenal. Jadi kita ya walaupun suka apa kita kenal, harus sekali kenal. Terjadi umat Islam ya setelah kita sekali kenal, mungkin yang non Muslim itu ajak baik-baik, itu tingkah laku kita baik, akhlak kita baik, kita cara dia menemukan dia secara baik dan sebagainya, mungkin dia tertarik dengan Islam, masuk Islam. Ayo jadi peserta kita wasil kami jadi kita harus jadi saling kenal, tidak tahu sama-sama begini, ada kita kenal ya kenal, sama lana dia ucap salam dan sebagainya, bukan masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita harus mengakui bahwa innallaha. Jadi walaupun Allah membela kita, walaupun dia pejabat kaya, kalau dia tidak bertakwa, tidak akan mulia Allah Subhanahu wa taala.
Orang miskin hidup Islam, tapi dia beriman dan bahwa Allah jamin mereka itu. Jadi kita kalau memangnya kalau usia 67 udah banyak lagi nak mengejar harta, banyak kekayaan. Apalagi nanti jabatan, tamat ahliya, siapa nak jadi pimpinan nggak mungkin ya. Minimal S1, S2, sampai S3 sekarang itu. Kalau udah S3 banyak mabuk, kalau mau S3 banyak S3 atau samping otaknya pintar berpikir, nggak berpikir lagi dia. Mana beda yang perbuatannya hak dan yang batil dicampur dalam satu, saking pintarnya manusia itu. Pengaruh nakali. Nah itu ya. Bukan untuk dia takut, padahal dia ngawas itu. Malaikat kiri kanan, namun kiraman katibin. Yang paling maha mengawasi, maha itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi otak sampai pintu sampai SD baca pintunya lagi. Gelar profesor, doktor itu kan berapa? S7, S5. Kalau profesor atau profesor, doktor, SMS macam sekarang gelar tambah SHI dan sebagainya macam-macam gelar satu kok kata. Jadi tapi sakit pintu tapi otaknya bukan berpikir untuk kebenaran. Ada banyak itu. Benar. Tapi cukuplah kita hidup sederhana, miskin yang penting kita baca menjalani ibadah kita dengan tenang. Kalau dia tak kayu ya pikirannya mungkin dia. Itu juga jabatan dia pegang pejabat itu ada sekarang. Udah besar, kalau dia udah sering menzolim manusia, nggak mungkin dia dapat kemajuan secara tahu, baik-baik. Masuk pak, dia selama dia dari pegang jabatan itu sering zolim menjadi jemaat. Mungkin jemaah itu datang dalam 1 bulan, 2 bulan dan peduli dengan mereka. Ini pak pernah kejadian pak. Pemimpin kota Madinah paling selama ini pak agaknya pakai satu di daerah Raja Wali itu pak salah satu kecil pak dia pemimpin kota Madinah paling bapak selama dia memimpin tidak pernah satu itu kecil dia udah pernah begitu sholat Jumat dan pernah sholat fardu untuk jemaat orang sekali tidak pernah selama dia dapat tadi tapi dalam Mesir pak tak sulit mungkin 1 bulan 2 bulan tidak. Emang saya akan alhamdulillah waktu kerja daerah di Pus itu saya sholat di situ. Anak-anak pengurus musdanya, ini beliau nak dari Islam, dia waktu di Jawa hormat kalau kan suruh tempat macam-macam waktu ada istilahnya kesapari atau apa kunjungan ke masjid untuk bantu dan sebagainya itu kali dikasih dulu. Jadi dia itulah. Setelah dia bersiul, dia makan pertama kali peduli. Dia orang duduk tengah atau bercuit, cuek kan. Setelah dia jalan, masa Allah dia lah, dan sebagainya. Tapi kita tak perlu siapa pun dia pemimpin nak dapat lapor tak perlu kita nak. Yaitu sampai menjilat dan sebagainya. Dia besok baik, dia manusia juga, kita manusia. Dia punya jabatan dipegang amanah itu amanah itu pak walaupun dia anggota dewan jadi guru di wali kota alhamdulillah pak wah berbuka selama ini berkutu dengan wali kota yaitu satu sementara dewan sebelum dia jabat pak tiap kali ngomongnya berkutu ada itu paling kita serikut dari awal sampai untuk betul ada berapa sampai dia manusia kecuali paling lama aku kayak lama ya tapi boleh itu kadang kita untuk butuh ya para pejabat apa umumnya kamu berpura-pura jubel jadi udah mimpi dari waktu dia selalu bersih tapi dengan kuasa itu kan kuasa yang ada situ. Ada yang kenal gitu aja pun udah kenal, udah salamannya sesampai sudah. Tak perlu kita sampai tuduh-tuduh menyembahnya
nyembah-nyembah dan sebagainya itu yang patut kita sembahkan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan adanya itu yaitu untuk saling kenal wasawiyah. Rasulullah tekan ketika la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Dari Rasulullah SAW mengingatkan kita tidak beriman kita dengan Allah Subhanahu wa taala antara kalian itu ahadukum hatta yuhibba akhihi, sehingga kau yaitu menyayangi, mengasihi, mencintai saudaramu, wahyu nafsi, dan sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Rasulullah SAW berapa abad yang Allah yaitu Rasulullah ngomongin sabda ini. Jadi kalau kita nak dikatakan beriman, harus kita menyayangi sama kita, mengasihi kita, dan juga jangan menjelek-jelek kita, ngatori dan sebagainya, apalagi membuat fitnah yang tidak ada bukti-bukti yang nyata dia membuat suatu bukti. Dan pengajian kalau ada bukti di komunitas, tapi sekarang jadi banyak masalah pemimpin negara Allah yang maha tahu percaya sekarang dari kelompok pengacara itu sekarang pengacara tinggal minum duit tapi paling banyak kosong kalau jadi bela banyak sama kosong kalau bela yang benar gak apa-apa, tapi bela salah pengacara itu dulu masuk neraka. Tapi sekarang bukan hakim ya banyak masuk neraka. Pembela yang pokok salah. Kalau saya lagi benarnya itu apa bahaya kalau pembela itu hati-hati kalau kita ada penegak hukum, yaitu statusnya advokat atau pembela hukum. Kita benar-benar membela yang benar baik. Kalau salah kita membela itu buat nyalahi peraturan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi membela itu banyak sekarang ketimpangan hukum Indonesia dia mudah-mudahan insyaallah kaget dengan adanya mungkin pemimpin itu dari satuan tentara mungkin juga suatu saat mungkin sekarang lagi malu-malu ya malu-malu apa dan sebagainya. Mudah insyaallah dia masa yang akan datang 2 tahun yang akan datang ada kemajuan. Sekarang juga para yang nakal itu pejabat nakal udah kuyuh dan semua tidak ada tugasnya. Cuman yang ada pelindung mungkin masih takut ada kerusuhan dan sebagainya itu. Itu Indonesia yaitu tidak ada satu kesatuan, tapi dari politik tempat membela. Jadi kita kalau kita kalau kubur waktu disiplinan kalau cinta ini yaitu cinta ke negara ada sebagian iman. Jadi kita harus perhatikan ini loh. Wah, ini salah nanti kita dia aja dan tahu baik itu ya. Kalau baca kita nasihat juga baca juga gitu. Report dia bilang aja gitu. Sampai yang gitu ke episode ke wali kota itu sampai dengan gitu. Kita report dia sampai kita itu bertengkar dan sebagainya ribut masalah gara-gara WA pertengkaran ego. Itu istilahnya apa gitu. Nah situ. Padahal dia tidak tahu, yang kita lihat itu tidak tahu. Nah itu supaya kita ada sebagainya. Dia berarti dia laksana tugas sebaik-baik. Sampai di program dia mungkin belum juga tercapai dan sebagainya. Manusia itu hanya terbatas. Mungkin juga yang dia memang benar atau kita dia bawahannya lapornya bagus terus.
diterima lapor nggak khusus, tapi kenyataannya yang merasa tugas saya itu kan tahu semua. Cuma dia biasa pemimpin itu dia datang meninjau dan sebagainya, itu juga pemimpin begitu ya, tahun baik memanu para jemaahnya orang memanu cara ngantuk dan sebagainya, harus dia ke kopi, ngantuk kopinya dikasih garam dulu, bikin ngantuk. Jadi terus lagi ya, garam itu langsung untuk obat-obat ngantuk dan sebagainya. Jadi buat garam tinggi baik ya, memang kalau garam tinggi kita naik garam, tapi ya bagus garam itu bukan obat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita mulai saat ini pelihara ukhuwah Islamiyah, walaupun itu ada pertentangan dan sebagainya, apalagi masalah Uru'aya aliran mazhab ini itu sudah salah itu dia kamu rasa tahlilan ya kamu tak sudah kali siap ya kali apa ini banyak sekarang banyak tanya orang sekarang anda pengajar ibu saya tanya apa beda tahlil tasya kita juga ya apa tahlil tasya kalau sudah baliknya sudah kita kan untuk menghibur mesin tahlil tasya menghibur yaitu yang dalam musibah supaya dia jangan berlarut dalam kesedihan itu banyak pokoknya kita ingat di bawah kita ini bahkan balik juga masuk ke dalam liang kubur itu tujuannya itu lagi lain. Jadi itu orang ada petani apa akan datang aktornya juga daripada ngobrol nggak punya kok ngatur barang ngatur lagu jenazah ngatur main juga nggak pernah tapi itu tujuan ulama kalau petani lupa ngajar pengajian supaya itu yang hadir melayak, yang hadir takziah itu, ya itu supaya kita tidak macam-macam kita coba yang jenazah main meninggal keburukan pasti dikatakan itu, pasti ada satu sama lain, tidak mungkin. Makanya itu para itu para ulama, yaitu ada pengajian takdir takziah itu yaitu datang menghibur untuk para kena musibah kayak bapak-bapak para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita dalam memperingati kemerdekaan ini kita selalu berdoa supaya kita mau negara kita ini menjadi makmur, legal untuk rakyat, tanpa emas untuk rakyat, tidak makmur itu. Mudah-mudahan Allah dipergunakan sebaik-baiknya oleh dan dikawal oleh pemerintah sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah salam dari Pemkot Kota Madia Palembang. Mudah-mudahan para jemaah menjaga kesatuan dan berada dalam kesehatan baik lahiriah maupun batinnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mencapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Marilah kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati mungkin ada yang bertanya, silakan berarti kita tutup doa. Mungkin ada upacara itu kita rumah sedang dibuat pembahasan tentang bagi-bagi ya mereka kita doa itu. Alhamdulillah syaitan dari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah inna a'udzu billahi masjid ya rabbana sallallahu yang bari dari kita dari masuk wa sallallahu ala Muhammad wa ala
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منكم ما نسينا وعلمنا منكم ما جهلنا وزدنا تلاوته وأنا عليه وتوفنا وادخلنا الجنة يا رب العالمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وعقلنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحكمة وسمع رحمتك وعزمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على مولانا محمد النبي وعلى وصحبه وسلم إلى الجلال والإكرام سبحان ربك عما يصفون